Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, tangismu pecah ketika mendengar kabar mengejutkan ini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Cups, ada Ten of Wands, ada The Fool, ada Five of Pentacles, dan di sini ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Eight of Cups di sini. Saya merasakan ini seperti perasaan yang hancur ya, perasaan yang sangat terluka, perasaan yang kaget juga, kaget luar biasa. Ini tentang kayaknya ada kebohongan besar yang dia lakukan yang akan segera terbongkar. Artinya ada hal-hal yang membuat kamu di sini menangis. Ada hal-hal yang membuat kamu di sini nggak pernah menduga, nggak pernah menyangka. Ada seseorang yang tega nyakitin perasaan kamu. Karena kenapa kamu tidak pernah menduga? Karena kamu terlalu percaya. Karena kamu terlalu berekspektasi, terlalu berharap. Disitulah kamu merasa sangat tersakiti. Di saat ekspektasi, harapan kamu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ini seperti kamu menyesali ya, menyesali tentang apa yang sudah pernah kamu lakukan. Oke, banyak hal ya yang sepertinya sudah kamu lakukan untuk seseorang. Sudah berkorban, sudah memberikan segalanya, sudah terlalu percaya, tapi balasannya itu adalah kebohongan, pengkhianatan. Itulah sesuatu hal yang buat air mata kamu itu gak tertahankan saat kamu mendengar kebohongan yang selama ini dia tutupi, dia lakukan terhadap kamu. Bisa tentang pasangan yang bohongin kamu, pasangan yang mengkhianati kamu, atau mungkin ada teman di sini yang nusuk kamu dari belakang, atau ada teman yang justru merusak kebahagiaan atau merusak hubungan kamu, atau ada seseorang yang merampas kebahagiaan kamu. Artinya sesuatu hal yang tidak pernah kamu sangka dan tidak pernah kamu duga. tentang seseorang yang kamu percaya ternyata menyimpan kebohongan besar.
Itu yang saya rasakan di sini. Artinya kamu merasa, kenapa ya hidup saya seperti ini? Kenapa ini yang harus saya lewati? Ada ya sebagian kamu yang mungkin berpikir seperti itu. Apa ya salah saya? Kenapa Tuhan memberikan cobaan ini begitu menyakitkan? Tapi ingat, semua yang terjadi dalam hidup selalu punya alasan. Oke? Selalu punya alasannya. Kenapa kamu mengetahui kebohongan besar ini? Artinya Tuhan ingin menyelamatkan kamu dari seseorang yang toksik, karmik, dan seseorang yang manipulatif. Ada 10 of Wands di sini. Memang awalnya semua yang terjadi membuat kamu cukup terbebani ya, atau bahkan sangat terbebani. Belum lagi dengan omongan orang ya, dengan penilaian orang terhadap kamu. Ya mungkin di sini kamu merasa ya menutup diri, kayak udah malu pengen keluar, udah insecure, kayak semua orang itu sedang membicarakan kamu. Kamu merasa terlihat bodoh di hadapan mereka, karena mungkin mereka sudah pada tahu ya kalau ternyata pasangan kamu bermain api di belakang kamu. Cuman mereka kayak nggak berani untuk ngomong sama kamu, nggak berani untuk menyampaikan hal itu kepada kamu. Jadi permasalahan yang ada dalam kehidupan kamu ini membuat kamu sangat terbebani sebenarnya. Tapi ya pelan-pelan kamu berusaha untuk rileks, berusaha untuk tenang, berusaha untuk menjalani kehidupan, berusaha untuk tidak terlalu mendengarkan apapun penilaian orang, apapun yang orang katakan. Karena kita tidak pernah bisa menutup mulut orang yang ingin membicarakan kita ya. Yang terpenting kamu tidak perlu peduli, tidak perlu mendengarkan tentang apapun yang orang nilai tentang kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini. Karena banyak ya, bahkan ada juga orang yang nyalahin kamu. Kenapa pasangan kamu selingkuh ya? Ada yang nyalahin kamu juga di sini. Artinya macam-macam penilaian orang, macam-macam perkataan orang. Hal-hal seperti itulah yang membuat kamu sebenarnya semakin sakit hati dan terbebani ya. Tapi kembali lagi, berjalannya waktu, kamu akan lebih bisa membiasakan diri. Membiasakan diri ya untuk tidak terlalu menanggapi, tentang apapun yang orang katakan, nilai tentang kehidupan kamu. Karena mereka itu hanya bisa menilai ya, yang menjalani itu kamu. Terlepas mereka mau bilang kamu salah, mereka mau bilang kamu bodoh, mereka mau bilang apapun, ya udah, kamu nggak perlu terlalu mendengarkan hal itu. Tetap fokus terhadap perbaikan dalam kehidupan kamu, untuk bangkit, untuk ada the Fool di sini, untuk berani melangkah juga ya. Artinya ada keberanian dalam diri kamu untuk tidak mau stuck. Tidak mau stuck di keadaan ini. Berusaha untuk melangkah, berani ya, menemukan keberanian untuk melangkah maju. Tetap dengan kehati-hatian, tetap dengan kewaspadaan, karena apa ya, dalam hidup selalu ada aja ya hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang tidak pernah kamu sangka, hal-hal yang tidak pernah kamu duga. Intinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu tidak akan menghentikan langkah kamu. Kamu nggak mau hal yang terjadi ini membuat kamu stuck tentang apapun itu. Di saat kebohongan itu terbongkar, ada jalannya ya, artinya ada jalannya, kebohongan itu akan terungkap. Dan di sini saya melihat kamu akan tegas untuk setiap hal yang akan kamu lakukan, tentunya untuk kebaikan dalam diri kamu. Karena jika kamu nggak punya keberanian, jika kamu hanya dalam ketakutan atau dalam kekhawatiran, ya artinya kamu akan di situ-situ aja, artinya kamu akan semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Sebaliknya, jika kamu berani untuk maju, melangkah, tinggalkan hal-hal yang nyakitin kamu, bisa saja hal yang luar biasa itu benar-benar akan kamu dapatkan. Artinya,
timbulkan keberanian dalam diri kamu untuk bisa menghadapi apapun ujian, cobaan dalam kehidupan kamu. Baik itu diuji dalam rumah tangga, tentang kesetiaan, tentang pengkhianatan, atau mungkin diuji dengan finansial. Apapun itu, saya lihat di sini kamu cukup tangguh ya untuk bisa melewati semua itu. Di sini ada Five of Pentacles. Saya melihat di sini sepertinya ada ya sebagian kamu yang memang memilih untuk jalan sendiri-sendiri. Ada sebagian kamu yang memang saat ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, dimana ya kamu harus banting setir ya, kamu harus bekerja, kamu harus menafkahi yang semua yang mungkin belum pernah kamu lakukan, saat ini kamu lakukan. Untuk keberlangsungan, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan dalam kehidupan kamu. Ada orang-orang yang ingin kamu bahagiakan di sini, ada orang-orang yang ingin kamu jaga di sini. Jadi mau nggak mau kamu harus kuat untuk menghadapi apapun itu. Ya mungkin ini adalah pilihan yang terbaik karena memang ketenangan, kedamaian itu benar-benar kamu rasakan setelah kamu meninggalkan sesuatu hal yang toksik, manipulatif. Kamu benar-benar saat ini lebih punya ketegasan ya, lebih punya ketegasan, lebih punya komitmen terhadap diri sendiri untuk tidak lagi mau disakiti. Mau diinjak-injak harga dirinya oleh pasangan, enggak lagi ya. Artinya di sini kamu berusaha untuk menemukan jalan kamu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri. Di sini ada The Tower. Ini juga kayak mengingatkan ya, memang kayak ada sebagian kamu yang memang pernah gagal, pernah dalam kehancuran, pernah dalam keterpurukan, tak itu dalam rumah tangga, dalam karir, atau mungkin dalam pekerjaan. Tetapi ini tidak semata-mata tentang kehancuran saja ya. The Tower di sini tidak semata-mata tentang kehancuran saja. Tetapi ini juga bisa tentang perbaikan. Kondisi yang lebih baik, kondisi yang lebih kokoh, pondasi yang lebih kokoh. Artinya setelah kegagalan, setelah keterpurukan itu, kamu mampu untuk membangun kembali kehidupan kamu, membangun kembali kebahagiaan kamu dengan lebih kuat lagi, untuk tidak gampang percaya. Itu yang terpenting, untuk tidak gampang percaya terhadap seseorang yang manipulatif, untuk lebih bijak, lebih selektif, lebih hati-hati di setiap apapun yang akan kamu lakukan dan apapun yang akan kamu pilih dan putuskan. Kita lanjut. Di sini ada Knighthood, ada Baby, ada Forgiveness, ada Spiritual and Religion, dan di sini juga ada Truth. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang hidup kadang nggak lepas ya, nggak lepas dari hal-hal yang mungkin mengejutkan, hal-hal yang tidak pernah kamu sangka, hal-hal yang tidak pernah kamu duga. Artinya di sini memang hidup perlu perjuangan. Ada hal-hal yang harus kamu lakukan ya. Kadang kamu nggak nyangka kalau kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapi semua ini, tapi ternyata setelah dilewati kamu mampu. Ada ya sebagian kamu yang merasa nggak sanggup, nggak mampu untuk melewati semua ini, tapi ternyata setelah dijalani kamu mampu untuk melewati semua itu. Artinya selalu ada perjuangan, kesabaran untuk setiap hal yang harus kamu lakukan dalam hidup. Ada hal-hal yang gak mudah di sini. Tapi meski itu gak mudah, ternyata kamu punya kekuatan untuk bisa melewati hal-hal yang seperti itu. Saya melihat di sini ini tentang kehidupan yang baru ya, yang akan segera dimulai. Sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya.
kamu merasa terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih bahagia, ya mungkin setelah perpisahan, setelah perceraian, kamu merasa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bahagia juga, tidak lagi terus-terusan menyimpan kemarahan, dendam, atau kebencian terhadap seseorang yang pernah nyakitin kamu, berusaha untuk melepaskan beban itu, kebencian itu, karena ternyata di saat kamu melepaskan, mengikhlaskan, dan merelakan, belajar ya untuk mengikhlaskan, ternyata perasaan kamu itu jauh lebih tenang. Ada forgiveness, memaafkan sesuatu hal yang mungkin selama ini membuat kamu sebenarnya tersiksa juga. Kalau menyimpan kebencian atau dendam itu ya lama-lama bikin kamu tersiksa juga, karena kamu nggak bisa fokus untuk kedepannya. Jadi itu menguras energi ya, menguras energi, pikiran, perasaan kamu jika kamu terus-terusan menyimpan kemarahan. Ya marah boleh ya, marah boleh tentang seseorang yang nyakitin kamu, tapi jangan berkelanjutan. Oke, kamu harus move on dengan kemarahan. Kamu harus move on dengan seseorang yang telah menyakiti kamu. Kamu berhak ya untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dan lebih bikin kamu itu bahagia. Ya intinya di sini apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu itu membuat kamu lebih dekat kepada Tuhan, lebih melibatkan Tuhan di setiap keputusan yang akan kamu buat nantinya. Karena kamu nggak mau salah lagi, kamu nggak mau salah, kamu nggak mau menyesal lagi karena pernah dalam situasi itu, pernah dalam situasi yang mungkin sangat menyesali tentang apa yang sudah kamu lakukan, memilih seseorang yang salah, terlalu berekspektasi, terlalu percaya terhadap seseorang yang akhirnya kamu dibohongi, ditipu, dimanfaatkan, disakiti. Ya ujung-ujungnya di sini kamu menyalahkan diri sendiri dan kamu nggak mau hal itu terjadi lagi. Oke, dan saya melihat di sini kamu sudah tidak mau lagi ada kepura-puraan ya. Kamu sudah lebih bisa menjadi diri kamu sendiri. Sudah tidak mau lagi ada kepura-puraan, sudah tidak mau lagi ada kebohongan, sudah lebih apa adanya, jadi diri sendiri, terlepas apapun yang terjadi, terlepas ada yang suka dan tidak suka terhadap kamu, ya itulah kamu. Kamu akan tetap jadi diri kamu sendiri. Kamu nggak mau berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa memiliki atau mencapai sesuatu hal. Kamu nggak mau. Saat ini ya apa adanya kamu sudah lebih jujur terhadap diri kamu sendiri. Sudah nggak mau ada bohong-bohongnya, sudah apa adanya, sudah mengikuti alur kehidupan, berusaha melakukan yang terbaik dengan keyakinan bahwa yang terbaik itu juga akan datang ke dalam kehidupan kamu. Baik tentang jodoh, pasangan, karir, artinya tentang kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan dalam kehidupan kamu. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit yang mungkin terlihat sama baiknya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun keadaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.